pagi anak kami semuanya. Salam sehat, salam SFD untuk kalian. 11, jangan buang waktu, tetap fokus, jangan tunda tugas-tugas kamu. Salam sehat, salam SFD untuk kamu. Judul pelajaran kita hari ini adalah tentang gelombang stasioner. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini kamu mampu memahami karakteristik gelombang stasioner. Lakukan ini dengan semangat. Selamat pagi anak kami, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner merupakan hasil interferensi atau paduan dua gelombang yang mempunyai amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arah rambat berlawanan. Misalkan Bapak ambil salah satu contoh. Yang pertama gelombang stasioner ujung bebas. Ini ada sebuah tali yang merambat. Coba diperhatikan, ujungnya bebas. Anggap gambar Bapak bagus. Setelah sampai sini dikasih cincin karena ujungnya bebas, maka yang terjadilah kembali dulu ke bawah, kemudian baru dipantulkan. Ini maksudnya gelombang stasioner ujung bebas. Persamaannya, ingat kata-kata tesin dan kata-kata bekos. Nanti Bapak tunjukkan apa maksudnya tesin dan bekos. Persamaan untuk gelombang stasioner ujung bebas kos, maka dinyatakan dengan Y superposisi atau Y stasioner sama dengan 2A, karena ini tadi bebas bekos, berarti 2A cos KX sin omega T. Ini maksud Bapak tadi, bekos, di depannya cos. Maka jikalau dikatakan amplitudo superposisinya adalah 2A cos KX, maka boleh kita tuliskan langsung Y superposisi sama dengan AS sin omega T. Anak kami sekalian, ketika terjadi pola interferensi akan terbentuk simpul dan perut. Coba diperhatikan Bapak gambar ulang. Ini tadi adalah ujung stasioner gelombang bebas, kemudian dipantulkan, dibalas. Anggap gambar Bapak bagus. Maka anak kami sekalian, titik yang ini adalah perut yang pertama. Perut 1, ini perut 2, ini perut 3 dan seterusnya. Ini adalah simpul 1, ini adalah simpul kedua. Maka kalau kita mencari perut itu bilangan pertamanya adalah 0. Kemudian ini 0 ya. Kemudian yang ini perut yang ini adalah, kalau kamu hitung, setengah lambda. Kemudian adalah lambda. Ini kalau kamu perhatikan, karena satu lambda itu satu bukit, satu lembah, dan seterusnya. Maka kalau kamu mencari simpul, yang pertama itu adalah 1/4 lambda. Maaf, 0 lambda ya. 0 lambda dulu. Yang pertama adalah, kalau kamu lihat, 1/4 lambda. Ini ya, 1/4 lambda. 1/4 lambda, kemudian diikuti 3/4 lambda. Dari sini nampak pola perut ke N dinyatakan dengan N kurang 1/2 kali lambda. Sementara simpul ke N dinyatakan dengan 2N kurang 1/4 kali lambda. Baik, kita masuk yang kedua, gelombang stasioner ujung terikat. Apa perbedaannya? Kalau gelombang stasioner ujung terikat, nanti diikat ujungnya di ujung sana ya. Kalau kamu perhatikan, setelah sampai sini dia langsung memantulkan.
Masih ingat yang Bapak bilang tadi T sin bekos? Berarti ini T sin terikat sinus. Berarti Y superposisi sama dengan 2A sin Y sama dengan T sin 2A sin KX cos omega T. Bapak lanjutkan, jikalau amplitudo superposisinya adalah 2A sin KX, maka Y superposisinya sama dengan AS cos omega T. Baik anak kami sekalian, kalau kita gambarkan lagi bentuk yang terjadi antara mereka, Bapak ulangi gambarnya. Di sana nanti terikat, setelah sampai sini dia mantul. Maka kamu melihat perut itu yang ini, perut 1, ini perut kedua, perut ketiga, dan seterusnya. Maka kalau kita lihat perut ke N itu dimulai dari kebalikannya, 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda. Maka polanya adalah sama dengan 2N kurang 1/4 kali lambda. Sementara untuk simpul ke N, di sini simpul, ini simpul 1, ini simpul 2, dan seterusnya. Maka polanya adalah 0 lambda, setengah lambda, lambda, dan seterusnya. Maka boleh ditulis sama dengan N kurang 1/2 kali lambda. Baik, demikian kita lihat contoh soal. Seutas tali yang panjangnya 115 cm. Jadi kalau kita gambar ujung lainnya bebas bergerak. Kalau ujung lainnya bisa bergerak, itu bebas bekos. Kalau Bapak gambar, ini baru dipantulkan lagi. 115 cm. Berapa panjang gelombang yang merambat pada tali jika perut ketiga berjarak 15 cm dari asal getaran? Jadi yang dikasih tahu adalah perut ketiga. Baik anak kami sekalian, jikalau kita ulangi, perut ketiga kita tidak tahu di mana itu, tapi yang pasti panjangnya ini adalah 115 cm. Kita lanjutkan perut ketiga. Maka persamaannya adalah, katakanlah bagian pertama X perut ketiga, itu tadi katanya soal 15 cm. Perut itu kalau dalam gelombang yang ujungnya bebas adalah perut ke N. Tadi sudah tulis sama dengan N kurang 1/2 kali lambda. Karena dikasih tahu tadi perut ke N itu jaraknya 15, maka 15 sama dengan 3 perut ketiga, berarti si N-nya masukkan 3 kurang 1/2 kali lambda. Kan N-nya tadi katanya 3. Maka kamu dapat nanti lambdanya sama dengan 15 cm. Bapak saya tidak sulit. Bagian B, pertanyaan bagian B adalah di mana letak simpul kedua diukur dari asal getaran. Ada kata asal getaran. Maka kita cari simpul kedua. Katakanlah X simpul kedua sama dengan berapa? Dari asal getaran. Persamaannya tadi adalah 2N kurang 1/4 kali lambda. Sama dengan 2 kali 2, kan N-nya tadi 2 kurang 1/4 kali lambda. Lambdanya sudah dapat barusan di atas soal 15. Maka jawabannya adalah 3/4 kali 15. Itu 11,25 cm. Tapi dihitung dari asal getaran. Tadi panjangnya kamu lihat 115, maka 115 kurang 11,25 cm. Maka jawabannya adalah 103,75 cm. Baik, kita lanjutkan contoh kedua.
Sebuah gelombang pada tali dinyatakan dengan persamaan sudah ada. Di depan sin, K inilah ujung terikat, T sin, depannya adalah sin. Kita tulis ulang anak kami sekalian. Y sama dengan 0,4 sin 0,6 px cos, ya, kalikan saja ke dalam 8 pt. Dari persamaan ini kamu mengetahui ini adalah ujung terikat. Bapak tulis ulang, Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Perhatikan letaknya, ini adalah K, ini adalah omega, ini adalah 2A. Tapi yang ditanya adalah kelajuan gelombang. Yang pertama kita jawab kelajuan gelombang itu adalah V. Kita ketahui mencari V itu adalah lambda kali frekuensi. Lambda kali frekuensi, kalau kita masukkan nilainya masing-masing, kamu mengetahui bahwa K itu adalah 2pi per lambda, maka lambda sama dengan 2pi per K, hanya balik-balikkan saja. Dan omega sama dengan 2pi kali frekuensi, maka frekuensi sama dengan omega per 2pi. Kalau kamu ganti nilainya ke sini, maka V sama dengan lambda itu apa tadi? 2pi per K kali frekuensi omega per 2pi. Dicoret habis, maka V sama dengan omega per K. Ya, bisa diingat ya. Omega per K. Maka V sama dengan omega per K. Hanya tinggal lihat V-nya berapa. V-nya, maaf, omeganya. Omeganya tadi 8pi, K-nya 0,6. Ini omega, ini K. Jadi 8pi bagi 0,6pi. 8pi bagi 0,6pi. Habis pi berarti 8 bagi 0,6. Bisa kamu cari sendiri. Bagian B-nya yang ditanya adalah panjang gelombang. Bapak rasa ini tidak sulit. Panjang gelombang tersirat di K. Ya. K sama dengan 2pi per lambda. K-nya tadi sudah kamu ketahui. Nilainya adalah K tadi nilainya adalah 0,6pi. Jadi K sama dengan, langsung saja ya, 0,6pi sama dengan 2pi per lambda. Lambdanya bisa kamu cari. Dan yang bagian C yang tanya frekuensi, omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Omega yang tadi juga sudah kamu ketahui dalam soal yang kita buat. Tadi nilai omega adalah 8pi. 8pi sama dengan 2pi kali frekuensi. Maka frekuensi sama dengan 8pi bagi 2pi. Bisa cari kamu sendiri. Demikian pelajaran kita hari ini kami sekalian. Tetap semangat. Salam sehat, salam SFD.